Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mas Teknisi, kawan-kawan. Kali ini di depan saya ada sebuah Prolink UPS versi standar yang biasa dipakai untuk di mana saja lah, di kantor, di rumah maupun di tempat-tempat di mana dia ada komputernya begitu. Nah, serinya adalah ini Prolink sekian. Nah, untuk kali ini adalah melakukan penggantian UPS di UPS Prolink ini. Tapi ini sudah saya buka ya. Ini sudah saya buka. Untuk bautnya ada di bawah. Ada di bawah ini. Ada 4 buah, atas 2. Yang ini 2, kemudian di bawah ini ada 2. Dilepas saja, kemudian nanti tinggal ditarik begitu. Tinggal ditarik, dia akan terbuka begitu. Sehingga akan kelihatan rangkaian dan juga UPS-nya itu sendiri begitu. Kemarin sudah dicek oleh Mas Teknisi dan partner begitu, itu kondisinya oke. Nah, ini adalah kondisi UPS yang rusak begitu. Dengan merek dari Prolink juga, dia punya kapasitas 12 volt 8,2 ampere begitu. Besar ya. Ampernya besar ini. Jadi memang ini agak berat begitu. Dan ini kondisinya rusak. Berikutnya akan dilakukan pengukuran ke UPS ini. Itu dapat berapa ini, meskipun UPS-nya rusak. Itu kemarin dites, ini kan DC ya. DC ini cuma 12 volt kan ya. Nah, itu tetap dapat 12 juga. Nah, dia lebih bagus, lebih dapat 13. Tapi ketika dicek ampernya, ketika dicek di ampere tuh, dia ampernya drop ampere itu untuk ini maksimal 10 ampere di sini. Nah, ini 10 ampere. Dan nanti dia seharusnya stabil di angka 8,2 begitu. Dan kemarin itu waktu dites itu dia bocor gitu ya. Nah, ini udah drop ya. Jadi dari 8,2 dan bukan drop sih, ini udah berkurang begitu. Kemarin waktu dites itu dia berbau dan juga tidak mau menyimpan begitu. Sedangkan rangkaiannya sendiri yang ada di UPS itu baik-baik saja. Nah, barusan ada bunyi dan juga berbau. Mungkin anda bisa kelihatan di video, tapi ini saya beritahukan begitu. Oke, dia bunyi UPS-nya dan juga muncul bau begitu. Ini tanda kebocoran gitu. Jadi ini dipegang di sini itu dia terasa hangat begitu. Oleh karenanya dia ada kebocoran. Kemudian untuk melepas akinya itu mudah saja kawan-kawan. Ini tinggal dilepas saja. Nah, ini kalau dia ada tegangan ya, maka dia akan memercik. Ini sebagai contoh uji untuk kasih lihat saja. Enggak mau mercik. Kemarin masih tadi masih mau mercik. Oke deh, apa ini saya skip. Oke, untuk merek yang saya pakai itu saat ini adalah Inforce. Nih, mereknya adalah Inforce. Dia sama persis 12 volt 8,2 ampere. Ini keterangannya di sini. Ini beberapa
rangkaian yang ada di UPS Prolink ini. Dia punya beberapa relay ya gitu, relay yang digunakan untuk melakukan pemindahan gitu ini. Relay untuk seperti fungsi switch begitu, saklar. Kemudian ya rangkaian lah begini. Gak begitu jago untuk terkait rangkaian. Kemudian ini ada trafo juga itu kalau dari rekan itu menyampaikan ini untuk itunya, untuk apa, perubahan ya, untuk perubah AC ke DC dan juga DC ke AC gitu. Oke, berikutnya akan uji coba ke ya, ke mana, ke UPS nya langsung itu dapat berapa. Ini masih ampere, langsung untuk melihat dapat berapa ampere. Nah ini kondisi UPS, entah kenapa dia nggak muncul ya, dia nggak muncul ampernya, Oke, saya pindah ke sini untuk melihat beberapa tegangan yang dia ada. Oke, 12-13 volt bagus ya, tegangan bagus, aman dan stabil gitu. Dia nggak gerak-gerak gitu, nggak naik turun. Terus ke ampere lagi, coba menghasilkan, dia nggak nyala gitu, nggak nyala. Oke, masalah. Kemudian lanjut ke pemasangan. Nah ini tadi, ini muncul ya ini di sini. Untuk yang pertama ternyata, untuk yang pertama tadi muncul cerap gitu. Kemudian ini adalah penahan kabelnya. Kalau begini juga bisa ya. Ini juga bisa. Kemudian masukkan ke casing penutupnya. Oke, kawan-kawan, barusan nyoba menutup casing dari UPS Prolink ini. Itu ada tipsnya kawan-kawan. Jadi di sini ada begini. Ini ada penahan untuk akinya, baterai akinya. Nah, itu pastikan ini harus masuk dulu kan atas dan juga bawah. Itu masuk itu dia ada cekungannya begitu. Di sini ada sehingga di sini ada cekungan. Kenapa kalau ini kalau tidak cekung itu dia tidak akan masuk ke rumahnya begitu. Rumahnya di mana? Rumahnya ada di sini. Nah, ini adalah rumahnya, sehingga ini kan dia agak timbul begitu. Nah, yang timbulnya itu dia akan masuk ke dalam sini. Nah, dia akan masuk ke dalam sini, sehingga kalau ini nggak dimasukkan dulu maka dia akan mengganjal begitu. Itu ada kesulitan di situ tadi. Saya coba. Nah, terus sekarang udah bisa rapat begitu. Kemudian tutup. Pasang baut. Empat buah ya, masukkan dulu enggak. Menggunakan obeng yang panjang kawan-kawan.
Oke, sambil menunggu bisa like dan juga subscribe channelnya Mas Teknisi. Jika ada perbaikan-perbaikan yang kiranya bisa Mas Teknisi support, bisa kontak dengan membuka situsnya masteknisi.com begitu. Lokasi saya ada di Magelang. Silakan untuk yang dekat bisa berkunjung ke kota Magelang. Jika untuk yang jauh bisa kirim-kirim paket perbaikan oleh ya, ini udah nyala begitu. Udah nyala, sekarang akan coba untuk untuk cek dia masih hidup atau enggak begitu. Oke. Ini saya on kan. Oke, nyala semua, kemudian dia berhenti di kuning. Kuning ini dia berhenti di baterai, di mode baterai. Terus kemudian untuk dia bunyi begitu ya, seperti biasa. Karena ada di situ ada apa? Speaker tit gitu. Saya coba pasang. Oke, sudah saya pasang. Nah, dia ganti ke mode baterai, mode listrik. Ini kan ada gambar gelombang, ini gambar AC gitu. Kemudian berikutnya adalah tes ke kelistrikan gitu ya. Nah, sebelum ke belakang, ini saya kasih tunjuk dulu untuk yang di rumah gitu. Itu ada listrik berapa. Itu yang di rumah sini alhamdulillah listrik PLN-nya itu bagus kawan-kawan. Jadi dapat apa ya? Enggak sampai ya. Sehingga dapat tegangannya itu di atas 220. Wih, mantap kan ya. Coba sini dapat balik. Keliru nancap. Moga enggak rusak. Oke, masukkan aja. Nah itu. Bentar. Nah itu. Di atas 220 gitu ya, tipis sekali. Tapi bagus, ini mantap ini kawan-kawan. Oke, bagus ya, 222 gitulah ya. Nah berikutnya, nah ini uji ke sebentar saya siap. Untuk informasi untuk saat ini inputnya UPS saya masukkan ke listrik, jadi dia teraliri listrik, dapat tegangan berapa. Sudah sesuai ya, 222. Jadi dia tetap murni karena ketika dia dalam kondisi normal itu, maka apa yang ada di dalam PLN itu akan dialirkan juga keluar melalui lubang output yang ada di si UPS-nya itu sendiri begitu. Nah kemudian ini saya lepas ya, dia dapat berapa. Nah dia ngedrop, dia turun gitu sesuai dengan kualitas si UPS-nya tersebut gitu. Nah begitu, dan dia memang naik turun gitu ya. Pakai baterai ya begini, pakai baterai lagi begini. Dan dia normal, masih bisa nyimpan, masih bisa beroperasi begitu. Karena ini memang unitnya baru begitu. Ini saya beli seharga 175.000, kapasitas yang sama dengan merek Inferno apa ya kalau nggak salah. Oke, sekian dulu dari Mas Teknisi. Saya coba kembalikan lagi. Ya, dia kembali ke si relay yang tadi saya tunjukkan, kotak-kotak itu dia kemudian sebagai fungsi saklar untuk berpindah ke mode PLN ataupun mode baterai.
Sekian dari Mas Teknisi, like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.